Syahrian Satrio Haryanto. Saya Chandra Kineta Putri. Saya Neza Fansina. Saya Tri Sama Setiawan. Pada kali ini kami kelompok 8 ingin menampilkan proses pembuatan dari praktikum fermentasi. Oke, pertama-tama kita akan potong dulu gabusnya sesuai ukuran dari si Erlenmeyernya. Selanjutnya kita akan melubangi tutup dari Erlenmeyernya dengan 2 lubang. Nah, 2 lubang ini akan digunakan untuk selang yang nanti akan dimasukkan. Selanjutnya kita akan ukur apakah sudah pas atau belum. Setelah itu kita ukur dulu berat dari si gelas ukurnya. Selanjutnya kita akan menaruh sebanyak 12,5 gram gula. Setelah gula beres, kita akan mengukur raginya sebanyak 2 gram ragi yang akan dituangkan bersama gula. Nah, gula yang tadi kita ukur ditambahkan dengan 50 ml air. Setelah itu jangan lupa diaduk ya teman-teman, agar gula tersebut bisa terlarut dengan baik. Setelah itu tuangkan air gula yang sudah terlarut ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu ambil air kapur sebanyak 50 ml. Nah, setelah itu kita tuangin ke Erlenmeyer yang lain ya teman-teman. Setelah itu siapkan polietelinnya. Nah, polietelin ini akan kita tetes sebanyak 6 kali ya teman-teman, sampai si warna air tersebut menjadi pink ataupun pink muda. Bisa lihat di sini. Setelah ditetes jangan lupa untuk diaduk ya teman-teman. Setelah itu oleskan vaselin untuk tutup gabusnya ya teman-teman, agar bisa mengerat di Erlenmeyernya. Setelah itu sambungkan kedua Erlenmeyernya dengan pipa U dan pipa L ya teman-teman untuk melihat reaksi selanjutnya. Setelah itu tunggu selama 10 menit dan terlihatlah hasil perbedaannya. Selanjutnya aku akan menjelaskan perbedaan yang menggunakan ragi dan tidak menggunakan ragi. Pada percobaan pertama, keterangannya itu gas CO2 terbentuk dari fermentasi menyebabkan adanya CO2 menghasilkan energi atau etanol berbentuk etanol. Pada tabung yang kedua atau perangkat yang kedua, tidak terjadi fermentasi kan tidak ada ragi sehingga tidak terbentuk etanol atau CO2. Itulah perbedaan dari kedua perangkat. Yang pertama, bagaimana suhu kedua perangkat percobaan setelah didiamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, suhu larutan yang diberikan ragi meningkat dari suhu awal 30 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius, sedangkan suhu larutan yang tidak diberikan ragi relatif tetap. Kedua, sebutkan fungsi larutan PP pada percobaan di atas. Fungsi larutan PP adalah sebagai indikator asam basa untuk mengetahui perubahan pH yang terjadi selama proses fermentasi. Yang ketiga, sebutkan fungsi larutan kapur pada percobaan di atas. Fungsi larutan kapur adalah untuk mendeteksi adanya gas CO2. Jika CO2 dialirkan ke dalam air kapur, larutan dapat berubah menjadi keruh. Yang keempat, sebutkan perbedaan yang tampak pada perangkat 1 dan 2. Air gula yang diberikan ragi menghasilkan gelembung gas, sedangkan air gula tanpa ragi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Yang kelima, zat apa saja yang dihasilkan pada perangkat percobaan 1? Zat yang dihasilkan pada percobaan 1 adalah etanol atau alkohol, karbon dioksida atau CO2, dan energi. Yang keenam, tulis reaksi kimia yang terjadi pada tabung A perangkat percobaan 1.
Reaksi kimia yang terjadi adalah C6H12O6 atau glukosa yang diubah menjadi 2C2H2OH atau etanol plus 2CO2 atau karbon dioksida plus energi. Yang ketujuh, sebutkan manfaat yeast dalam pembuatan makanan. Manfaat yeast digunakan untuk memfermentasikan gula, sehingga dapat membuat adonan menjadi lebih mengembang, serta menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada makanan, seperti roti. Yang kedelapan, apakah makanan yang dibuat dengan memakai yeast mengandung alkohol? Mengapa? Makanan yang mengandung yeast dapat mengandung sedikit alkohol karena fermentasi menghasilkan etanol. Namun, pada makanan yang dipanggang, sebagian besar alkohol dapat menguap akibat panas. Yang ke-1, mengapa air kapur pada perangkat percobaan 1 berubah warnanya? Air kapur yang diberikan PP awalnya berwarna merah muda karena bersifat basah. CO2 hasil fermentasi kemudian bereaksi dengan air kapur sehingga terbentuk asam karbonat atau H2CO3 dan sifat basa larutan berkurang. Akibatnya warna merah muda PP memudar atau berubah. Yang kedua, apakah pada perangkat 2 terjadi reaksi kimia sama seperti perangkat percobaan 1? Tidak. Tanpa penambahan yeast, proses fermentasi alkohol tidak berlangsung secara signifikan. Oleh karena itu, tidak dihasilkannya etanol dan CO2 seperti pada campuran yang menggunakan yeast.